Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ignatius Nindra Karisma Forestianto. Saya di sini akan menjelaskan mengenai latar belakang dan batasan masalah dari tugas besar Wawasan Global TIK yang berjudul Analisis Sentimen Kebijakan Pemerintah mengenai vaksin COVID-19 di Indonesia menggunakan metode Naive Bayes Classifier pada sosial media Twitter. Sebelum masuk ke dalam latar belakang dan batasan masalah, izinkanlah saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Pertama ada Fadul Rahman Akbar Nasution dengan NIM 13011942558 yang berasal dari IF42 GAP 1. Lalu Firdaus Putra Kurnianto 130119035 IF42 GAP 01. Lalu selanjutnya ada Kurniadi Ahmad Wijaya dengan NIM 130119404 dari kelas IF42 GAP 01. Lalu selanjutnya ada Priyan Fadil Supriyadi dengan NIM 130119442 dari kelas IF42 GAP 01. Baik, WHO dalam situs webnya, Indonesia menjadi negara dengan 636.154 kasus terindikasi COVID-19 dan 19.248 diantaranya telah mengalami kematian. Angka dari data yang disebutkan di atas bukanlah merupakan angka yang kecil. Angka tersebut cenderung akan membesar jika tidak ada penanganan khusus dari pemerintah untuk menangani COVID-19 ini. Lockdown, PSBB, batasan sosial berskala besar, bahkan sosialisasi masker sudah diterapkan di Indonesia. Tapi hingga penghujung tahun 2020, masih belum terlihat grafik penurunan dari penyebaran COVID-19 ini. Bangsa Indonesia ini, negara ini sudah mengklaim bahwa pada bulan Desember kemarin sudah membeli sekitar 1,2 juta dosis vaksin Sinovac dan 1,8 juta lainnya akan dikirimkan pada kemudian hari. Vaksin sudah didatangkan dan dipesan, tapi masyarakat masih menunggu dan masih memberi pendapat mengenai vaksin tersebut. Sentimen-sentimen dari masyarakat inilah yang akan menjadi analisis bagi kami untuk nantinya dapat dijadikan solusi atau jawaban dari pemerintah dalam menentukan kebijakannya nanti. Analisis sentimen dari masyarakat ini pun bermacam-macam. Maka dari itu, kita akan menganalisisnya mengenai dari beberapa aspek, yaitu positif, negatif, dan juga netral. Dan itu tentu dapat membantu pemerintah untuk dapat membuat solusi mengenai kebijakan vaksin yang akan diberikan nanti agar sesuai dengan suara hati rakyat. Lalu yang kedua adalah batasan masalah. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sentimen masyarakat terhadap kebijakan pemerintah mengenai vaksin COVID-19 ini. Proses analisisnya akan dilakukan berdasarkan tweet yang diambil dari platform sosial media Twitter yang menyertakan tagar vaksin dan pencarian di Twitter dengan keyword vaksin COVID-19. Sekian dari saya. Selanjutnya ada hal-hal penting lainnya dalam progres ini yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Metode penelitian yang kami gunakan pada proyek ini pertama ada supervised learning. Apa itu supervised learning? Supervised learning mempunyai input dan output yang dapat dibuat menjadi suatu model hubungan matematis sehingga mampu melakukan prediksi dan klasifikasi berdasarkan data yang telah ada sebelumnya. Contoh dari supervised learning ini adalah face recognition untuk presentasi. Kemudian metode kedua yang kami gunakan adalah Naive Bayes Classifier. Apa itu Naive Bayes Classifier? Naive Bayes Classifier merupakan sebuah metode klasifikasi yang berakar pada teorema Bayes. Naive Bayes Classifier merupakan bekerja sangat baik dibanding dengan model classifier lainnya seperti decision tree ataupun neural network. Keuntungan penggunaan metode ini adalah metode ini hanya membutuhkan jumlah data pelatihan atau training data yang kecil,
untuk menentukan estimasi parameter yang diperlukan dalam proses pengklasifikasiannya. Adapun naive Bayes classifier memiliki bentuk umum seperti berikut. Probabilitas hipotesis A didasarkan kondisi B sama dengan probabilitas hipotesis B didasarkan dengan kondisi A dikalikan dengan probabilitas hipotesis A dibagikan dengan probabilitas B. Kemudian bahan riset. Bahan riset yang kami gunakan adalah API Twitter. API adalah singkatan dari Application Programming Interface dan memungkinkan developer untuk mengintegrasikan dua bagian dari aplikasi atau dengan aplikasi yang berbeda secara bersamaan. API yang akan digunakan dalam tugas besar ini adalah API Twitter, terutama post Twitter yang berhubungan dengan vaksin, yaitu berupa tagar vaksin dan pencarian vaksin COVID. Data yang akan di-scraping ini nantinya akan diolah serta dimodelkan untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Kemudian ada peralatan riset. Peralatan riset yang kami gunakan ada Google Collaboratory. Google Collaboratory atau biasa disebut Google Colab merupakan tools yang berbasis cloud dan free untuk tujuan penelitian. Google Colab dibuat dengan environment Jupyter dan mendukung semua library yang dibutuhkan dalam lingkungan pengembangan Artificial Intelligence atau AI. Google Colab memiliki beberapa kelebihan, yaitu kita dapat mengaksesnya secara gratis. Kedua, karena menggunakan cloud komputer, maka memiliki spesifikasi yang bagus. Ketiga, tidak perlu melakukan konfigurasi apapun, namun kita perlu menginstal library package jika ingin menambahkan library baru. Kemudian yang terakhir, memudahkan kita untuk melakukan sharing dengan orang lain. Kemudian peralatan yang kami gunakan yaitu Python. Python merupakan bahasa pemrograman tingkat lanjut. Hal ini disebabkan karena kode yang dituliskan akan dikompil menjadi bytecode dan dieksekusi, sehingga Python cocok digunakan untuk scripting language, data mining, dan lain sebagainya. Python memiliki struktur konstruksi yang kuat, serta konsisten menggunakan konsep Object Oriented Programming atau OOP. Kemudian peralatan kedua ada NumPy. NumPy adalah library Python yang fokus pada scientific computing. NumPy memiliki kemampuan untuk membentuk objek n-dimensional array yang mirip dengan list pada Python. NumPy array memiliki keunggulan, yaitu konsumsi memori yang lebih kecil serta runtime yang lebih cepat. NumPy ini bisa kita sebut sebagai manipulasi array. Kemudian peralatan yang kami gunakan selanjutnya adalah Pandas. Pandas merupakan alat bantu dalam statistika dalam mengolah data. Pandas berfungsi untuk membersihkan data ke dalam sebuah bentuk yang cocok untuk dianalisis seperti tabel. Pandas dapat menyelaraskan data untuk perbandingan dan penggabungan set data serta penanganan data yang hilang. Kemudian ada TextBlock. TextBlock adalah library Python untuk memproses data tekstual. Ini menyediakan API sederhana untuk menjalankan pemrosesan bahasa alami atau NLP. Untuk seperti penandaan part of speech, ekstraksi frasa kata-kata benda, analisis sentimen, klasifikasi, terjemahan, dan banyak lainnya. Kemudian ada NLTK atau Natural Language Toolkit. Apa itu NLTK? NLTK adalah library Python untuk bekerja dengan pemodelan teks. NLTK menyediakan tools yang baik dalam mempersiapkan teks sebelum digunakan pada machine learning. Kemudian tools yang kami gunakan selanjutnya adalah TWIPy. TWIPy adalah salah satu library Python yang mudah digunakan untuk mengakses API dari Twitter. Library TWIPy ini berfungsi untuk mempermudah mendapatkan data tweet dari pengguna Twitter berdasarkan keyword yang akan kita gunakan. Jika ingin mendapatkan tweet tentang sebuah topik tertentu, maka buat topik tersebut menjadi sebuah keyword. Kemudian tweet yang mengandung keyword yang telah diisi akan muncul. Kemudian tools terakhir ada Seaborn. Seaborn merupakan pustaka visualisasi data pada Python yang bersifat open source yang berlisensi BSD dan dibangun berdasarkan pustaka Matplotlib. Seaborn mempermudah analisis data karena Seaborn memvisualisasi data dengan indah dan simpel tanpa kostumisasi yang rumit. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses crawling data dan proses wrangle data.
Proses crawling data yang kami lakukan pada proyek ini adalah dengan menggunakan library TWP. Adapun sebelum melakukan pengambilan data dilakukan beberapa proses, yaitu yang pertama, autentikasi API Twitter menggunakan access token script, consumer key, dan consumer script yang didapatkan dari registrasi akun developer. Setelah melakukan proses autentikasi, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat fungsi proses pengambilan data Twitter tersebut. Adapun dalam fungsi tersebut, langkah awal yang dilakukan yaitu membuat kumpulan kolom dengan variabel db_tweets sebagai acuan field data yang akan kita masukkan. Selanjutnya di dalam fungsi ini dilakukan pemanggilan data pada API Twitter sesuai dengan kata kunci dan jarak waktu yang telah ditentukan untuk mengambil tweet atau postingan yang sesuai. Adapun pengambilan data dilakukan secara manual setiap harinya antara tanggal 15 sampai 24 Desember karena limit pengambilan data pada API Twitter. Selanjutnya kami melakukan pengulangan untuk data yang telah diambil dan mengumpulkannya dalam sebuah array untuk digabungkan nantinya dalam sebuah file CSV yang akan diolah sesuai kolom-kolom yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah fungsi pemanggilan data tweet telah dibuat, dilakukan pemanggilan fungsi dengan parameter kata kunci yaitu seperti ini. Kemudian tanggal rentang tweet diposting serta jumlah tweet yang akan diambil. Selanjutnya adalah proses wrangle data atau pembersihan data. Pada proyek ini kami melakukan wrangle data dengan menggunakan library tweet preprocessor. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam proses wrangle data, yang pertama adalah mengecek apakah ada data yang kosong dari data yang sudah didapat dari proses crawling tadi. Data yang dicek pada proses ini adalah username, tweet create, dan text. Username adalah nama dari orang yang melakukan tweet atau melakukan postingan. Tweet create ini adalah waktu tweet atau waktu postingan dibuat. Selanjutnya ada text, yaitu isi pesan dari tweet. Langkah selanjutnya adalah proses tokenizing. Tokenizing adalah proses memisahkan kata berdasarkan spasi yang ditemukan. Proses tokenizing ini bertujuan untuk mempermudah menganalisa setiap kata-kata dari setiap kalimat pada data tweet yang sudah dikumpulkan. Langkah selanjutnya adalah menerjemahkan setiap kata-kata dari kalimat yang sudah dipisah tadi menggunakan proses tokenizing dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris. Hal ini dilakukan karena library yang kami pakai untuk menganalisis data menggunakan dasar bahasa Inggris. Di sini kami melakukan penerjemahan bahasa menggunakan library Google Transnew. Langkah selanjutnya setelah menerjemahkan kata-kata dari setiap kalimat adalah proses stemming data. Proses stemming ini digunakan untuk menemukan kata dasar dengan cara menghilangkan kata imbuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priyan Fadil Supriyadi. Di sini saya akan menjelaskan modeling data untuk analisis sentimen. Nah, adapun library yang kami gunakan adalah Matplotlib, ada Seaborn, ada juga Pandas, ada NumPy. Nah, pertama-tama kita memasukkan datanya ke dalam GitHub ya. Data ini adalah data-data yang sebelumnya telah kita ambil dari API Twitter dan sudah kita lakukan pembersihan data terlebih dahulu. Nah, kemudian datanya ini nanti kita masukkan ke dalam variabel bernama data_tweet, data tweet, yang isinya adalah list dari tweet English ya. Nah, kita melakukan pengesetan polaritasnya dan juga kita membagi data ini, mengklasifikasikan data ini ke dalam 3 polaritas, yaitu ada positif, ada negatif, dan juga ada netral. Nah, di sini dalam perulangan ini nantinya kita menggunakan library TextBlob, di mana TextBlob ini akan mengklasifikasikan data dari data tweet ini ya, data tweet ini yang nantinya akan diproses hingga
Nah, dalam kondisi if else ini, apabila analisis sentimen polarity-nya lebih besar dari 0, maka yang akan bertambah adalah positifnya ya. Total data positifnya di sini akan bertambah 1. Dan kemudian seterusnya akan bertambah di positif. Nah, namun apabila analisis sentimen polarity-nya itu adalah 0, maka yang bertambah adalah netral ya, bertambah 1 di sini. Namun apabila bukan keduanya, yang berarti tidak lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 0, berarti dia lebih kecil dari 0 atau negatif, maka yang bertambah juga akan ada di negatif ya, di polaritas negatif. Nah, sehingga nanti kita akan mendapatkan output seperti ini, di mana hasil analisis datanya yaitu positif berjumlah 2212, netral berjumlah 1317, dan negatif berjumlah 251. Sehingga total data yang kita kelola yaitu sebanyak 3.780 data. Nah, pengolahan data rasanya tidak lengkap jika tidak dibarengi dengan visualisasi datanya. Di sini kita menggunakan library word-cloud, matplotlib, dan juga seaborn untuk melakukan visualisasi data. Nah, yang pertama kita perlihatkan terlebih dahulu tail datanya atau ujung datanya. Di sini ada dari Menowai dengan tweetnya keputusan terbaik Pak Presiden untuk rakyat Indonesia. Nah, ini tweet clean-nya ya. Data yang sudah dibersihkan, keputusan terbaik. Nah, ini tweet English. Nah, ini kita ubah terlebih dahulu ke Inggris ya. Nah, ini Inggrisnya dan hasil klasifikasinya adalah positif. Ya. Nah, kemudian kita menggunakan word cloud. Word cloud ini digunakan untuk mengetahui kata apa saja yang paling banyak muncul di dalam tweet-tweet yang kita crawling sebelumnya. Nah, ini ada proses algoritmanya sehingga menghasilkan ini. Ini merupakan data-data yang sebelumnya sudah ditranslate ke Inggris ya. Di sini ada tweet English, jadi muncul visualisasinya berupa bahasa Inggris. Ada vaksin, ada COVID-19, free, ada health, ya. Nah, di sini ada tweet clean-nya yang jenis dari versi bahasa Indonesia. Nah, ada vaksin, COVID, komunikasi kita, vaksin COVID-19, vaksin untuk kita, dan lain-lain. Nah, selain ini juga kata-kata yang sering muncul, word cloud, kita juga menggunakan pie chart atau diagram lingkaran ya, untuk mengetahui atau sejenis memperlihatkan data yang sudah kita olah sebelumnya, hasilnya ya. Nah, ini ada algoritmanya, sehingga kita mendapatkan ini dengan biru untuk positif, menggambarkan data-data yang positif ya, jumlah data positifnya. Oranye ini sebagai data yang negatif, dan hijau ini sebagai data yang netral. Sehingga dapat kita lihat secara langsung di sini jelas bahwa dominan biru ya, di mana biru itu adalah data positif. Nah, sehingga kesimpulannya dari sini kita dapatkan masyarakat menanggapi datangnya vaksin COVID-19 secara gratis ini dengan tanggapan yang positif dibandingkan yang negatif ya, dan juga netral. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi data menggunakan metode Naive Bayes Classifier. Untuk menggunakan metode Naive Bayes Classifier ini, saya akan menggunakan beberapa library. Yang pertama di sini kita lihat ada menggunakan library tambahan, yaitu bernama Punk, yang berasal dari library NLTK.
Untuk library Pang sendiri merupakan sebuah library di mana dia dapat memecah sebuah teks menjadi beberapa kalimat atau kita sebut sebagai proses tokenize. Nah, setelah itu di sini saya membuat sebuah variabel baru dan juga melakukan drop pada beberapa kolom yang tidak kita gunakan seperti username, tweet created TS, timestamp, text, dan tweet clean. Nah, kemudian yang kita gunakan di sini itu hanya tweet yang dalam bahasa Inggris saja. Kemudian selanjutnya di sini kita membuat sebuah variabel dataset ke dalam sebuah list yang berbentuk tuple sebelumnya, sehingga sekarang kita mempunyai kumpulan list array dari data-data dalam bahasa Inggris tadi. Nah, kemudian di sini selanjutnya untuk melakukan proses naive Bayes classifier kan kita membutuhkan probabilitas. Di sini kita membuat saya import library bernama random. Kemudian saya set beberapa array yaitu positif, negatif, dan netral untuk kita melakukan perhitungan seberapa banyak nanti. Kemudian kita lakukan looping untuk datasetnya. Kita lihat, kita pisahin array yang dia itu masuk positif dan juga masuk negatif serta netral. Kita pisahin untuk masing-masing arraynya. Kemudian kita ambil random sampel beberapa untuk menjadi data train set pada metode classifier daripada naive Bayesnya. Nah, di sini kalau kita lihat rumusnya itu adalah kita hitung semua jumlah berapa arraynya, berapa jumlah array dari sisi positif, negatif, dan netral yang sudah kita buat sebelumnya pada text block, kemudian kita bagi dua. Nah, itu merupakan random sampling yang akan dibuat. Setelah kita mengambil beberapa data sampling yang ada, maka setelah itu kita gabungkan ke dalam sebuah variabel bernama train di sini, sehingga array-array tadi yang kita ambil samplingnya itu bisa bergabung baik dari sisi positif, negatif maupun netral. Nah, setelah itu kita masukkan nih untuk data train ya ke dalam train set. Jadi yang diambil di sini hanyalah data teksnya saja, tidak berupa data-data lainnya. Nah, setelah itu barulah kita mengimport untuk library naive Bayes classifier-nya pada textblock.classifier. Di sini saya buat sebuah variabel bernama CL, di mana CL ini merupakan sebuah function baru naive Bayes classifier yang kita masukkan train setnya, sehingga kalau kita membuat sebuah akurasi tes dari variabel CL tadi, didapatkan akurasi tes sebesar 0,92%. Di mana 92% ini tentunya sudah sangat baik sekali untuk melakukan pengetesan terhadap klasifikasi yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini setelah itu kita buat lagi variabel bernama data tweet, kemudian kita masukin dia atau buat dia sebagai array list pada data tweet list, kemudian kita set untuk polaritasnya 0, kemudian statusnya kita kosongkan, dan beberapa variabel lain untuk perhitungan kita kosongkan. Nah, selanjutnya kita lakukan looping kepada variabel data tweet tadi di sini dengan indeks dan juga tweet yang ada. Kemudian di sini kita buat variabel analisis dan juga kita lakukan sekarang pengecekan terhadap polaritasnya menggunakan metode naive Bayes classifier tadi. Di sini kita masukkan variabel CL yang tadi. Kemudian setelah itu kita masukkan juga data tweet satu persatu yang ingin kita tes menggunakan classifier yang telah kita buat tadi. Nah, di sini kita menggunakan .classify untuk mengetahui apakah dia itu masuk klasifikasi positif ataupun netral yang telah kita train sebelumnya pada metode naive Bayes classifier-nya. Nah, setelah kita melakukan proses tersebut, kita maka mendapatkan sebuah hasil di sini, di mana hasil positif adalah 2294, netral 1297, negatif 189, sehingga total data yang kita dapatkan adalah 3780. Tentu saja kalau kita lihat di sini hasil analisis datanya positifnya lebih banyak dibandingkan dengan pada metode yang sebelumnya. Nah, hal ini terjadi karena metode naive Bayes classifier itu mengklasifikasikan baru lagi hasil dari tes data yang kita telah buat tadi. Nah, kemudian di sini saya memasukkan data baru untuk per masing-masing klasifikasi ke dalam sebuah kolom bernama klasifikasi Bayes, di mana saya masukkan ke dalam statusnya. Nah, di sini setelah itu kita tampilkan lagi dalam bentuk pie chart. Nah, kalau kita lihat di sini itu sekitar 2294 orang itu memiliki sentimen analisis positif terhadap
adanya vaksin COVID-19 yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Sementara 1296-nya netral dan 189 negatif. Dengan begitu, kita dapat simpulkan bahwasannya masyarakat itu memiliki rata-rata sentimen positif terhadap kehadiran daripada kebijakan vaksinasi COVID-19. Nah, selanjutnya di sini kita mau menganalisis nih, kira-kira data naive Bayes classifier yang kita buat itu udah akurat belum sih? Tadi kan kita sempat membuat sebuah kolom baru bernama klasifikasi bias. Nah, kita bisa lihat nih, kira-kira yang dirubah oleh klasifikasi bias dengan yang sebelumnya itu bagian di mana sih? Nah, di sini saya sudah membuat untuk data evaluasi baru, di mana dia membandingkan jika klasifikasi sebelumnya atau yang menggunakan text block biasa tidak sama dengan klasifikasi bias yang baru, maka dia bakal muncul. Di sini kalau kita lihat banyak sekali ya, masih ada sekitar 200-an data yang dirubah oleh klasifikasi bias. Kita dapat lihat salah satunya di sini, di mana kalau kita lihat misalkan di sini nih, ada jangan takut ya, vaksin untuk kita. Kemudian klasifiernya pertamanya negatif. Nah, setelah dirubah oleh classifier bias, dia menjadi netral. Nah, hal tersebut kan sudah cukup benar ya kalau kita menyangka-nyangka dari sini. Dia kan menyatakan bahwasannya jangan takut kalau akan divaksin. Jadi sebenarnya klasifikasi ini sudah benar. Sehingga kalau kita lihat pada beberapa contoh lagi, di sini misalkan misalkan di sini kalau kita lihat aturan mutus rantai penyebaran penularan corona, asli makan sini bikin mikir, sekolah online, pilkada offline. Pertamanya itu klasifikasinya lumayan salah ya. Karena hal ini sudah tentu merupakan sebuah klasifikasi negatif, akan tetapi diklasifikasi oleh klasifikasi text blocknya itu menjadi positif. Nah, kalau kita lihat setelah kita gunakan klasifikasi naive Bayes classifier itu menjadi negatif. Sehingga kalau kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwasannya klasifikasi menggunakan metode naive Bayes classifier ini merupakan metode yang cukup efektif dalam melakukan klasifikasi terhadap analisis sentimen. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.